Beras dibiarkan membusuk di DKI, Anies terlibat, KPK tidak mau mencium bau busuk itu. Kasus ini sebenarnya diendus oleh KPK itu bersamaan dengan OTT Juliari Batubara. Memang penanganannya penyelidikan itu sudah bersamaan itu, gitu. Karena pengembangan, Kementerian Sosial selain sembako apa? Oh ternyata beras. Nah, beras ini ternyata diduga dilakukan oleh BUMN, anak perusahaan BUMN, yang ternyata dia untungnya malah dapat sedikit. Untung terbesarnya didapat oleh pihak lain, seakan-akan subkontraktor atau makelar lah, gitu kira-kira. Korupsi bantuan sosial atau bansos adalah bentuk korupsi yang paling bejat. Karena bantuan sosial adalah upaya menangani krisis. Nah, di periode COVID-19 kemarin, terutama saat masa-masa PSBB, banyak rakyat yang kelaparan dan tak bisa membuat dapurnya ngebul. Dalam krisis dan rakyat yang kelaparan, justru korupsi merajalela. Nah, ini yang sedang viral dibahas di media sosial. Terkait dengan dugaan korupsi, sebaiknya melapor kepada KPK. Ya. Silakan melapor sehingga kemudian nanti bisa ada komunikasi lebih lanjut antara KPK dengan pelapornya. Yang pelapor itu dilindungi undang-undang, gitu ya. Pengayaan informasinya bisa dilakukan, ya. Kemudian verifikasi telahan untuk memperoleh datanya bisa dilakukan, gitu. Jadi tidak kemudian disampaikan pada ruang-ruang publik ataupun di media sosial, kan begitu ya. Yang membuat negara ini sulit maju adalah tindakan korupsi. Kenapa perilaku korupsi ini bisa tumbuh subur sejak di era Soeharto? Apakah memang banyak orang yang sudah terlahir sebagai mental koruptor? Ataukah mental koruptor ini sudah tumbuh bahkan sebelum era Soeharto, era company gitu, dan apakah ini harus dipelihara terus? Dan slogan-slogan pemberantasan korupsi sampai saat ini masih sekedar slogan semata. Dulu banyak yang berkampanye tentang pemberantasan korupsi sampai-sampai berkata, katakan tidak padahal korupsi. Lahirnya KPK diharapkan sebagai lembaga yang bisa menggerus korupsi, ternyata sampai saat ini tindakan korupsi masih tetap ramai. Dan sebagai para koruptor yang ketahuan itu masih tetap tersenyum seperti tak ada kesalahan yang dilakukannya. Tindakan korupsi telah melahirkan berbagai studi analisis, ini demi bisa menemukan solusi agar korupsi tidak lagi menjadi kebiasaan di negeri ini sampai kapanpun. Coba perhatikan, ada beberapa banyak koruptor yang hanya dipenjara cuma sekitar 2 tahun, lalu sesudah itu ia bebas dan masih tetap kaya. KPK kesannya hanya sebuah lembaga yang jadi rebutan adu kuasa sehingga ada banyak orang yang menilai KPK bisa menjadi alat politik semata atau lembaga yang diperebutkan untuk adu kepentingan. Bahkan ada yang mencibir bahwa KPK tidak akan pernah mampu mengungkap kasus-kasus besar. Dan ketika ada dugaan korupsi di DKI yang diduga melibatkan Anies karena sebagai gubernur DKI saat itu, KPK pun sepertinya mengalami kebuntuan. Jika sudah akan mengarah ke Anies, KPK seperti mingkem, berusaha untuk tidak tahu apa-apa. Apakah benar seperti itu? Anies pernah diperiksa KPK soal Formula E tahun lalu, namun perkembangan kasus ini pun seperti ditelan bumi. Tidak ada kabar selanjutnya soal Formula E ini. Apakah benar Anies terlibat atau terlibat tapi tidak sendiri? Atau lebih baik dibiarkan bagaikan angin yang lalu saja? Lalu kini ada temuan beras rusak yang jumlahnya begitu banyak. Kabarnya beras itu tersimpan di gudang sewaan yang berlokasi di kawasan Pulau Gadung. Diduga temuan itu adalah program Bansos Pemprov DKI 2020. Nilainya adalah 2,85 triliun. Kabarnya ini adalah hasil audit forensik Ernst dan Young yang belum dibuka di publik. Jika memang ini benar adanya, bukankah KPK sudah bisa berkoordinasi dengan hasil temuan ini kan? Namun kabarnya KPK menunggu laporan. Apakah lagi-lagi ini ada kaitannya dengan kepentingan politik lagi? Padahal kalau sudah ada ketemuan ini bisa langsung segera investigasi. Cukup simpel. Jadi pertanyaan mendasarnya adalah, apakah KPK adalah lembaga yang benar-benar untuk memberantas korupsi atau hanya sekedar nama saja? Ketika ada kecurigaan yang seharusnya diteliti, apakah KPK masih harus mengambang? Apakah ini sikap kehati-hatian? Dan padahal kalau diinvestigasi malah lebih jelas dan menghilangkan keraguan dan dugaan-dugaannya. Tahun 2020, COVID sangat memukul banyak sektor dan karena itu pemerintahan menggelontarkan bantuan langsung ke masyarakat. Namun tentu tidak mudah mengkoordinasikan hal ini, terlebih lagi di DKI. Gubernurnya saat itu adalah figur yang memang tidak cakap bekerja, hanya sibuk pencitraan dengan memanfaatkan situasi. Mungkin pengawasannya Anies sepertinya lemah atau memang karena tidak bisa bekerja sehingga tidak tahu bagaimana cara membahagiakan warga Jakarta yang lagi kena musibah COVID.
Atau mungkin secara tidak langsung Anies tahu semua hal ini namun pura-pura tidak tahu. Atau mungkin Anies masa bodoh dengan rakyat Jakarta sehingga masalah beras yang seharusnya didistribusikan itu malah ditimbun di gudang. Disebutkan bahwa pada 2020 Dinas Sosial DKI Jakarta menunjuk 3 perusahaan untuk menyalurkan paket sembako, yaitu Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Dan nilai kontrak Pasar Jaya untuk penyaluran ini sebanyak 11 tahap. Nilainya yaitu 2,85